Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, bil khusus Al-Ustadz Al-Hajj Saiful Hidayat, para asatidz, ustazat, orang-orang tua kami yang kami muliakan. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan masalah kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Kita langsung saja barangkali, yakni baris ke-10 dari bawah. Ke-10 dari bawah, bisawabihi hatta tas'alaha wa tajtahidu fi talabiha. Dari naraka sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Naraka mudayyi'an laha wa ghaira muqtarithin biha. Naraka, kami melihat kamu, mudayyi'an, menyia-nyiakan, laha, lil akhirah, maksudnya berkaitan dengan masalah akhirat. Wa ghairu muqtarithin, dan tidak merasa kehilangan, tidak merasa sedih, ya, biha, dengan akhirat tersebut. Menyia-nyiakan, kemudian tidak merasa kehilangan, tidak merasa sedih dengan akhirat. Padahal akhirat khairul laka minal ula, ya, lebih baik bagimu daripada dunia. Fama anta illa syakun murtabun au ahmakun maghrurun. Fama anta, kalau begitu keadaannya, tidak merasa sedih pada saat kehilangan akhirat dan menyia-nyiakan akhirat. Fama anta, maka tidaklah engkau, illa, kecuali, syakun murtabun, orang yang ragu-ragu. Sak, murtab sama, ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu, yang, ya, murtab itu ya ragu-ragu yang mundur maju gitu. Au ahmakun maghrurun, atau ya orang yang bodoh, orang yang dungu, yang tertipu. Jadi kalau begitu keadaannya, kita tidak merasakan bahwasanya menyia-nyiakan akhirat tersebut dan tidak merasa kehilangan, bersedih, ya, dengan akhirat itu, maka itu menandakan di dalam diri kita ada keraguan-raguan dan termasuk adalah kebodohan yang senantiasa menipu. Ahmak, maghrur, yang tertipu. Qad akastal amra wa wada'tal asya'a fi ghairi mawadhi'iha. Sungguh engkau telah membalik perkara yang seharusnya adalah bekerja keras untuk akhirat, sebaliknya dunia, gitu kan. Tidak melihat dunia itu adalah sesuatu hal yang memang harus diuber-uber betul, ya. Sebaliknya akhirat. Nah ini, ya, engkau membalik berkaitan dengan masalah dunia kerja keras, berkaitan dengan masalah akhirat santai-santai aja, ya. Qad akastal amro, sungguh engkau telah membalik permasalahan. Wa wada'tal asya'a fi ghairi mawadhi'iha, dan engkau meletakkan sesuatu fi ghairi mawadhi'iha, yang bukan pada tempatnya. Ini termasuk namanya zalim, wad'us syai' fi ghairi mahalliha, ya, meletakkan, menaruh, ya, mengerjakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Lawannya adalah adil,
wad'u syai' fi mahalliha, atau fi maudhiha, ya meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan yang memang harus kita kerjakan, kita kerjakan. Jangan yang tidak harus kita kerjakan, kita kerjakan. Yang harus kita tinggalkan justru kita lakukan. Fa bi ayyi hujjatin wa bi ayyi wajhin talaqqallaha wa talaqqa rasulahu sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu ilaika yad'uka minad dunya ilal akhirah. Fa bi ayyi hujjatin, maka alasan apakah, wa bi ayyi wajhin, dan dengan cara bagaimana, talaqqallaha atau talqallaha laqiya yalqa, talqallaha wa talqa rasulahu, engkau bertemu dengan Allah dan bertemu Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalahu ilaika, yang Allah telah mengutus Nabi kepadamu, Rasul, yad'uka, mengajak kamu, minad dunya, dari dunia, ilal akhirah, menuju akhirat. Kan begitu dakwah yang dilaksanakan oleh Rasul, ya, bagaimana ya dari dunia ini ke akhirat, ya, mengajak untuk dalam arti menuju ke akhirat dari dunia ini. Kemudian bagaimana nanti alasan kamu pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia kamu justru tadi membalik permasalahan, bukan untuk akhirat. Fa inda dzalika, maka pada saat itulah, tanqati'u hujjatuhu, terputus hujjahnya, alasan argumentasi, ya, kagak bisa lagi, ya, dijadikan sebagai alasan dulu mengejar-ngejar dunia karena butuh dunia, ya, tidak bisa, ya. Dulu, ya, tidak melakukan kebaikan, tidak hadir karena sibuk dengan masalah-masalah keduniaan, ya, harus mencari nafkah dan lain sebagainya, ya. Itu kan akan disodorkan nanti di akhirat. Orang-orang kaya disodorkan dengan Nabi Sulaiman. Siapa yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman kaya, hartanya banyak, tetapi tidak meninggalkan ibadah. Kemudian siapa yang lebih miskin dari Nabi Isa? Nabi Isa miskin, tetapi kemudian tidak meninggalkan ibadah dengan sebab kemiskinannya, ya. Jadi kagak ada alasan lagi yang bisa kita sampaikan pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia, ya, pada saat kita hidup di dunia, kemudian kita tidak, ya, mencari dengan susah payah, dengan sungguh-sungguh berkaitan dengan masalah akhirat tadi, ya, menyia-nyiakannya, ya, yakni yudayyi'uha, ya, menyia-nyiakannya seseorang. Wala yadri ma yaqulu, dan dia tidak tahu apa yang harus dia katakan pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, dan ketahuilah, rahimakallahu, dan ketahuilah, wahai orang yang dikasihi Allah, engkau yang dikasihi Allah, yakinan, secara yakin. Ketahuilah dengan yakin, wahai kamu yang dikasihi Allah, annahu, bahwasanya, kullama, ketika, kanal imanu, adalah keimanan, aqwa, lebih kuat, wal amalu, dan amal perbuatan, aslaha, lebih bagus, kanal khaufu, maka adalah rasa takut, aktsara, lebih banyak. Jadi kalau keimanan itu kuat, amal soleh itu banyak, ya, niscaya itu akan berpengaruh kepada rasa takut yang juga lebih banyak, ya. Jadi ada hubungan, korelasi
Semakin iman tebal, semakin amal banyak, akan semakin takut kepada Allah. Sebaliknya, ya, iman lemah, perbuatan baik tidak sedikit, perbuatan baik, ya, kemudian akan juga sedikit rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kana al-imanu ad'afa wal amalu aswa'a kana al-khawfu aqalla wal amnu wal ightiraru aghlaba. Wa kullama, dan ketika kanal imanu adalah keimanan, ad'afa lebih lemah, wal amalu dan perbuatan aswa'a lebih buruk, kanal khawfu maka adalah rasa takut aqalla lebih sedikit, wal amnu dan adalah rasa aman, wal ightiraru dan ketertipuan aghlaba lebih menguasai, lebih kuat. Ya. Rasa aman itu rasa anteng-anteng aja, nggak merasakan takut akan siksa akhirat. Di dunia dia anteng-anteng aja, kagak pikirin masalah akhirat. Ya. Jadi mikirinnya masalah dunia melulu. Jadi kalau keimanan itu lemah dan amal perbuatan lebih buruk, niscaya rasa takut lebih sedikit dan merasa aman serta ketertipuan justru lebih mendominasi, ya, lebih menguasai. Fa'tabir dzalika, maka fikirkanlah yang demikian itu, fi nafsika di dalam dirimu, wa fi ghairika dan juga di dalam diri selain kamu. Tajidhu, niscaya engkau akan memperolehnya, bayinan secara jelas. Ya. Jadi pikirin dah tuh, ya. Dan bukan sekedar kita pikirkan untuk diri kita, tetapi juga untuk orang-orang selain kita. Bagaimana keluarga kita? Sudahkah mereka lebih terfokus mementingkan masalah akhirat dibandingkan dengan dunia? Dan keluarga itu kan berdasarkan dari kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, ya. Kalau memang kita, ya, mendidik kepada anak itu berkaitan dengan masalah keduniaan, ya keduniaan. Kalau kemudian lebih tekanannya adalah masalah akhirat, ya akhirat. Ya. Jadi anak itu bagaimana orang tuanya, ada contoh teladannya orang tuanya, gitu ya. Makanya anak tadi tergantung kepada diri kita sendiri. Yang kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir, cabang bayi yang terlahir di dunia ini terlahir berdasarkan fitrah, dalam keadaan suci. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, menjadikannya dia Yahudi perilakunya, wa yunassiranihi, menjadi Nasrani, wa yumajjisanihi, menjadi Majusi. Itu sangat bergantung kepada orang tua. Artinya tinggal lingkungan pertama yang dekat dengan anak itu adalah ayah dan ibunya, yang akan mewarnai warna apa, warna Islam atau warna yang bukan Islam, itu sangat bergantung kepada orang tuanya. Makanya orang tuanya itu cukup bertanggung jawab, terutama adalah bapak. Bapak itu cukup bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya di akhirat kelak, ya. Maka fa'tabir, pikirkan itu, dzalika fi nafsika wa fi ghairika, dan juga orang selain kamu. Niscaya kamu akan peroleh, tadi tajidhu, kamu akan memperolehnya, bayinan, ya, dalam keadaan jelas. Wa 'alal jumlati, dan di atas sejumlah atau semacam kesimpulannya, jumlahnya begini dah, gitu kan, kesimpulannya, fa innal mu'mina shadiqa, maka sesungguhnya orang beriman yang benar, huwallazi, adalah yang ya'malu bis-solihati, mengerjakan dengan amal-amal kebaikan, wa yakhlusu fiha, dan ikhlas dalam mengerjakan kebaikan tersebut, wa yarju al-qabula, dan mengharapkan dia itu adalah diterima, wathawaba, dan mengharapkan ganjaran, alaiha, dari yakni amal solihat tersebut.
dari kebaikan-kebaikan. Min fadlillahi, yakni dari pemberian Allah. Wa yujanibus sayyiati, dan menjauhkan keburukan. Wa yab'udu atau wa yub'idu anha, dan menjauhkan dari keburukan tersebut, dan selanjutnya ya. Jadi kita lihat bahwa ya, jadi sebagai awalal jumlati, atas jumlah juga bisa arti kalimat dalam bahasa Arab kalau kalimat itu kata. Jadi ya, berdasarkan kalimat atau jumlah atau kesimpulan, fa innal mu'min, ya seorang mukmin itu yang benar adalah orang mukmin yang beramal soleh dan ikhlas, dan mohon supaya diterima dan mengharapkan ganjaran pahala. Jadi boleh kita beramal mengharapkan ganjaran pahala, ya. Bukannya tidak boleh, karena memang diperintah Allah memberitahukan kepada kita, orang yang amilus solihat, melakukan perbuatan kebaikan, itu akan diberikan ganjaran, ya. Dan dia mengharapkan jadi diterima, dan ganjaran itu adalah min fadlillahi, karena semata-mata pemberian Allah, ya. Jadi pahala termasuk sorga itu adalah semata-mata pemberian Allah, ya. Saddidu wa qaribu wa'lamu annahu la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu, ya, atau kama qala Rasul. Saddidu, istiqomahlah, wa qaribu, dan sederhanalah, wa'lamu, ketahuilah, annahu, bahwasanya, la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu, tidaklah memasukkan ke dalam sorga amalnya. Seseorang itu tidak masuk sorga dengan sebab amalnya. Wakila, ditanyakan kepada Rasul, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasul, ya, masuk sorga dengan sebab amalmu. Wala ana, juga tidak aku. Illa ayyataghamadaniya, kecuali Allah sudah meliputi aku, memberikan aku, yakni bifadlin, Allahu birahmatin wa fadlin, kecuali Allah sudah memberikan rahmat kasih sayangnya dan juga pemberiannya. Jadi semata-mata kita masuk surga adalah karena kasih sayang Allah. Kalau mengandalkan amal, apalagi kita di akhir zaman, amal kita kagak bisa diharapkan untuk bisa masuk surga, ya. Karena banyak yang tidak sempurna kita lakukan. Sholat kita aja, pikiran kita kemana-mana, ya kan, nggak sempurna. Ya, tetapi itu memang Allah perintahkan untuk melakukan amal soleh, tetapi bukan semata-mata amal soleh kita itu yang memasukkan kita ke dalam surga, itu karena adalah kasih sayang Allah. Makanya di dalam kita beramal soleh itu harus saddidu, ya, istiqomah, terus menerus, ya, jangan putus-putus. Dan menjauhkan keburukan. Wa yakhafu, dan takut dia, ayyubtala, diuji, biha, dengan hal tersebut, dengan keburukan. Wa yakhshal iqaba, dan dia takut siksa, ala ma amilahu, terhadap apa yang dia perbuat, minha, dari sayiat tadi, dari keburukan. Wa yarjul maghfirata, dan dia juga mengharapkan ampunan minallahi, dari Allah, ba'dat taubati wal inabati ilallah, setelah taubat dan inabah kembali kepada Allah, ya. Mengharapkan ampunan, ya, dengan sebab taubat, setelah taubat mohon ampunan, setelah kembali mohon ampunan, at-taubah wal inabah, dan balik kepada Allah. Jadi dalam pembahasan tasawuf ada istilah at-taubah dulu, baru al-inabah, ya. At-taubah itu sendiri juga artinya balik juga sih. Al-inabah itu ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Faman kana minal mu'minina, maka siapa saja yang termasuk orang-orang yang beriman, ala ghairi hadhil awsafi, ya, yang bukan di atas sifat-sifat ini. Tadi dia
beramal soleh, ikhlas, mengharapkan diterima ganjaran pahala dari Allah, menjauhkan keburukan, kemudian takut dia diuji dengan keburukan tersebut dan takut siksanya, ya, terhadap apa yang dia perbuat, mengharapkan ampunan, kemudian bertaubat kembali kepada Allah. Maka siapa yang dari orang mukmin yang bukan dari sifat-sifat tersebut, fahuwa minal mukhallaqin, maka dia termasuk adalah orang yang campur aduk, mencampur adukkan antara amal soleh dan amal keburukan. Ya. Dia kira ya amal keburukannya itu bisa segera sirna, ya, kemudian ya amal kebaikan dia perbuat juga, kemudian balik lagi keburukan, ya. Kagak istiqomah, kagak sadidu tadi, enggak istiqomah, ya. Nah, hal seperti ini, kondisi jiwa yang seperti ini kemungkinan besar bahwasanya mati dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah. Maka kita sebisa mungkin kita istiqomahkan diri kita, kita langgeng tetap dalam kebaikan, jangan bergeser, sekalipun kemudian kita bergeser karena ketidaksengajaan kita, dan segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita terus bertaubat kembali kepada Allah, insya Allah bahwasanya itu termasuk adalah orang-orang yang mustaqimin, orang-orang yang istiqomah. Wa amarahu fi ghayatil khatari, dan dia tadi fahuwa minal mukhallitin wa amruhu, dan urusannya fi ghayatil khatari termasuk adalah yang paling cukup mengkhawatirkan. Fafham hadhil jumlah, maka pahamilah kalimat ini. Wa talib nafsaka, dan tuntutlah dirimu. Wa talib nafsaka, tuntutlah dirimu, biha, ya, dengan sejumlah hal tersebut tadi, kalimat-kalimat tersebut. Tanju, niscaya engkau akan selamat. Wa tafuz, engkau akan beruntung, insyaallah taala, insyaallah, ya. Jadi kalau ya itu engkau pahami kalimat-kalimat tadi, dan engkau menuntut, senantiasa menuntut dirimu, ya, dengan artinya hal-hal tersebut, ya, insya Allah kita termasuk adalah orang-orang yang akan terselamatkan. Cuma kadang-kadang memang, bukan kadang-kadang, seringkali setan itu memang begitu pandai, ya, menggoda kita sehingga kita tidak istiqomah, kita tergoda dengan perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Nah, oleh karena itulah perlu, ya, kita jadikan di dalam diri kita itu, tanamkan istiqomah, ya. Kalau orang istiqomah, ya, itu harapan besar dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu istiqomah yang akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya mohon maaf, ingin sebenarnya berlanjut, tapi ada hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Saya harus berangkat ke Halim sana, ya, ada acara dan saya mewakili dari pihak keluarga, dan 6:30 sampai di sana, berarti kan saya harus berangkat sekarang. Jadi saya mohon maaf, pada kesempatan ini saya tidak bisa lanjut sampai Isyraq. Inilah barangkali yang kita bicarakan, mudah-mudahan ada manfaatnya, nanti baru kita lanjutkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fani ya Karim, wa'fani ya Rahman, wa'fani ya Rahim. Allahumma haqqil Fatiha bi sirril Fatiha bi karamatil Fatiha bi mu'jizatil Fatiha.
أن تجعلنا في حسنك الحسين وأمنك الأمين من جميع الأزايا والبلايا والشرور والضرور. وإذا توفيتنا بعد طول حياة في كمال استقامة وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وارزقنا كما رزقت عبادك الصالحين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.